Hai Yuke, Pak Teddy, David, Hermawan, Afu, Wifang, Budi, Desi, Natalia, Cendwi, Meli, Tia, Marcella, Meli Situmorang, Feli, Shirley Fung. I'm not potus to Willy, Brodus, Handaka, Bye Self, Dian K. Trihono, Caroline Mulya, Raymond DMN, Arya Saputra, Yan Ignatius, Sudikwang, Andri Krislahu, Heidi YT, MHD, Sudikwang, susah amat sih. Ling Ling, hi everyone, selamat malam. Budi Kaing, Dani Teja, gimana tadi acara keraton kemarin? Lukis chart, alis mulu, ya nggak boleh lukis chart bisa dimarahin nanti sama IDX sama OJK. Lukis chart, oret chart boleh sih, tapi kalau bikin chartnya nggak boleh. Henry HNG, hai semuanya. Alisnya brand apa? Apa ya itu tadi, Etut atau apa nggak ngerti. Terahar, really you, real me. Anita Rahmal ya, hai selamat malam semuanya. Habis ketemu Mas Gibran, nggak ada Mas Gibran kemarin. Kemarin tidak ada Mas Gibran. Sedih saya. Oke deh, mari kita lihat IHSG hari ini gimana ya. Mari kita lihat IHSG gimana nih. IHSG ya. Ya, jadi IHSG-nya hari ini dia udah kena resisten kuat di level 6965 gitu. Terus ini dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Kalau aku ngelihat sih benar-benar kali ini tuh awal dari reversal, dari bullish reversal gitu. Dan banyak saham-saham yang di bawah udah mulai naik. Sekali lagi aku ingetin, aku mention juga gitu. Terus saham-saham sektor teknologi yang tadinya di bawah-bawah gitu, ini juga udah mulai membentuk apa ya, rounding bottom. Market value masih biasa-biasa aja, belum sampai rame-rame amat, sekitaran 10. Sorry, let me check. Market value ya. 8,9 T hari ini. Hari ini agak-agak sepi, sekitaran 8,9 T. Wajar sih sebenarnya sepi karena indeks juga udah naik beberapa hari terakhir. Terus hari ini tuh yang aktif ada dari sektor consumer good dan juga MNC Group. Wajar banget kalau consumer good jalan. Ini bakalan gantian sama sektor properti, teknologi dan juga komoditas. Semuanya masih di bawah termasuk sektor CPO. Cie, lucu ini pertanyaannya. Samuel, cara reinvestasi dividen agar tidak kena PPh final. Ini namanya tax planning. Jadi kita taat pajak, tapi kita kalau mau lebih hemat pajaknya tuh pakai tax planning kayak gitu. Sebelum aku bahas saham, aku mau bahas satu pertanyaan ini dulu nih. Boleh bagi-bagi cara buat reinvestasi dividen agar tidak kena PPh final. Sesimpel dibelikan saham lagi. Kalau saya sih gitu, ada saham, ada obligasi, tapi kebetulan dividen yang tahun lalu itu aku beliin saham lagi. Jadi cara ngelaporinnya ya simpel aja sih. Logikanya kamu beli saham itu setelah dapat dividen, yaitu yang dilaporkan pembelian saham setelah dapat dividen itu tadi. Oke, terus aku mau bahas saham sektor consumer good dulu ya. Jadi asing hari ini ada net buy, mulai beli-beli lagi tapi belum banyak. Asingnya net buy di BRI 155,2 miliar, BCA 69,6 miliar, BNI 46,8 miliar, Telkom 36,2 miliar, Unilever 27,7 miliar, dan juga Bukalapak 13,6 miliar. Sekarang kita lihat Unilever ya. Nah ini Unilever kita udah rekom buat invest juga ya teman-teman untuk investing. Dan tadi kita ada remind lagi karena apa? Karena ini udah mulai mau masuk dalam periode uptrendnya. Jadi ini udah mulai ninggalin sideways-nya Unilever-nya. Terus dia bakalan menuju sampai 5.400 di bulan Februari ini, dia bisa sampai ke 5.400. Jadi teman-teman secara valuasi memang masih cukup murah, tapi secara teknikal hari ini tadi udah mulai lepas landas. Makanya aku bilang ini udah mulai tanda reversal, tanda bullish reversal gitu teman-teman. Jadi bullish reversal tuh gimana? Bullish reversal adalah
pembalikan arah dari tren turun menuju tren naik ya. Nah, jadi ini salah satunya Unilever. Kabar baik sih buat Unilever ini, dengan kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik ya pasca pandemi. Terus kemudian kita ngelihat ada saham Indofood dan Kalbe Farma yang juga naik, tapi hari ini judulnya lebih ke Unilevernya. Jadi teman-teman yang nyangkut di Unilever dari beberapa tahun kemarin, ini bakalan gimana nih nasibnya? Intinya 5.400 tuh level penentuan. Kalau breakout dari 5.400 itu bakalan lebih uptrend, bakalan uptrend banget dan bakalan bagus ya. Jadi tahun ini tuh adalah awal recovery dari saham sektor consumer good, consumer staples, bukan consumer good. Terus teman-teman, hari ini tadi ya, ini update global dini hari ya, itu ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa kenaikan suku bunga tuh masih bisa berlanjut, tapi nggak perlu sampai sampai mengkhawatirkan terlalu besar akan kondisi di Amerika yang tenaga kerjanya tuh udah mulai mengetat gitu. Jadi intinya tuh sebenarnya masih baik-baik aja. Kenaikan harga masih terjadi, inflasi masih terjadi, tapi udah melambat. Itu pesan dari Jerome Powell dan itu bagus sekali. Jadi kemarin sempat investor beberapa waktu kemarin sempat bingung kan, The Fed-nya hawkish dovish terus. Jadi ini tuh kayak hari ini mulai mengkonfirmasi gitu. Oke, terus kita mau review juga untuk saham sektor teknologi, tapi sebelumnya aku mau ingetin bahwa besok tuh ada pengumuman rebalancing MSCI ya, rebalancing MSCI Indonesia. Jadi MSCI Indonesia ini akan ada preview rebalancing pada 9 Februari 2023 dan yang potensi masuk adalah GoTo dan yang potensi keluar adalah Arto gitu. Jadi GoTo ini potensi masuk karena free float marketnya dianggap cukup tinggi ya, free float market capnya dianggap cukup tinggi, mencapai 5,3 miliar dan likuiditasnya tinggi. Dan Arto ini potensi keluar karena free float market capnya udah turun ke 858 juta, lebih rendah dari minimal regulasi free float di USD itu 0,9 miliar US dollar gitu. Jadi ini potensi untuk Arto keluar. Nah, MSCI ini melakukan rebalancing tuh 4 kali dalam 1 tahun di Februari, Mei, Agustus, dan juga Oktober. Jadi perlu dipantau bulan-bulan tersebut. Biasanya akan ada pergerakan menjelang deket-deket rebalancingnya gitu. Karena investor juga udah pada tahu, udah pada dapat bocoran. Oke, terus aku mau ngejawab pertanyaan dari Ayo Ijo. BRI laba 51 triliun dan naiknya tuh lumayan signifikan untuk BBRI. 4 perbankan besar kita itu naiknya laba itu sangat signifikan sekali, sangat bagus. Cuman kenapa? Ini pertanyaannya ya. Kenapa market masih banyak yang profit taking? Apakah udah kemahalan dengan pendapatan laba seperti ini? Mari kita lihat BBRI gimana. Hari ini BBRI net buy. Jadi investor besar hari ini beli-beli, cuman memang secara tren harga saham ini uptrend jangka pendek, tapi jangka menengahnya sideways. Nggak sampai yang signifikan naiknya gimana. Kenapa? Jawabannya adalah karena kenaikan dari kinerja perusahaan perbankan besar ini udah terprediksi, udah terantisipasi sebelumnya. Teman-teman ngikutin nggak IG Live aku, ngikutin tiap hari nggak? Semoga nggak lupa, mungkin kalau tiap hari nonton malah jadi over information, saya harap nggak ya. Atau nonton YouTube aku yang aku sempat bahas tentang resesi. Jadi YouTube M-Trade itu aku bahas tentang resesi, cari aja kata resesi di YouTube M-Trade. Itu kita bikin videonya sekitaran bulan Desember kalau nggak salah, 3 bulan yang lalu. Ya, 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Itu aku ada bahas tentang sektor perbankan yang berpotensi untuk menguat dan labanya mencapai all time high. Ya, jadi memang sudah terantisipasi sebelumnya. Investor-investor besar juga udah tahu. Jadi mereka antisipasi tuh udah belinya dari dulu-dulu. Ingat, pasar saham tuh selalu forward looking. Apa yang terjadi saat ini itu udah terantisipasi berbulan-bulan sebelumnya ya. Dan sekarang ini pergerakan pasar saham sekarang ini merespon
akan prediksi yang berpotensi terjadi beberapa bulan ke depan. Perhatikan itu. Jadi nanti kalau pas The Fed sudah tidak menaikkan lagi suku bunganya. Perhatikan ini, jika The Fed udah mencapai puncak kenaikan suku bunga, nggak naikin lagi, itu kemungkinan pas kejadian hari itu belum tentu dia akan naik. Kemungkinan malah bisa turun atau malah sideways. Kenapa? Karena sentimen positif itu tuh udah didiskon oleh market berbulan-bulan sebelumnya, yaitu sekarang. Nah, kalau teman-teman perhatikan saham-saham tech kayak GoTo, ASA, terus BBYB dan kawan-kawannya lain-lain semua saham-saham digital itu udah mulai bullish reversal. Nah, ini termasuk merespon sentimen tersebut. Kita mau lihat contohnya di sini ada GoTo, Gojek, Tokopedia yang hari ini lagi mengumumkan jajaran kepemimpinan baru 8 Februari yang akan diajukan pada rapat umum pemegang saham luar biasa 2 Maret mendatang. Ya, di sini ada Pak perubahan dewan direksinya tuh sebagai berikut. Teman-teman tahu nggak Pak Agus D.W. Martowardoyo tuh siapa? Kalau tahu tulis di sini. Ya, jadi beliau orang yang luar biasa juga, itu menjadi komisaris. Marjorie Leo sebagai komisaris independen, kemudian Patrick Sugito Waluyo, Patrick Waluyo sebagai komisaris, Winato Kartono sebagai komisaris juga gitu. Dan yang mengajukan pengunduran diri, ada yang mengajukan pengunduran diri yaitu Kevin Alui akan mengajukan pengunduran diri dari jabatan komisaris, Anthony Wijaya akan mengundurkan diri dari jabatan direksi GoTo, Gojek Tokopedia, dan akan fokus pada COO, jadi COO dari Tokopedia itu sendiri gitu. Oke, jadi nah mantan gubernur BI, mantan dirut Bank Mandiri, beliau menjadi komisaris ya, menjadi komisaris dari GoTo yang akan diajukan pada 2 Maret 2023 mendatang pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Oke, terus teman-teman perhatikan di sini. Ini GoTo ini udah mulai ada tanda-tanda reversal, tapi sekarang ini pas banget lagi di downtrend line-nya, jadi tunggu dulu. Cuman ini menunjukkan bahwa market itu udah mulai merespon apa yang akan terjadi beberapa bulan ke depan, sifatnya forward looking. Nah, terus teman-teman perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Ini saham ASSA. Tadi pagi di morning briefing M-Trade ada sempat dibahas ini dan membuat saya teringat saham ASA ini tadinya downtrend, terus kemudian ini udah mulai ada tanda reversal seperti ini. Ini bukan, dia nggak akan langsung ngegas naik, enggak, dia akan zigzag dulu, sejelek-jeleknya akan turun sampai 705. Jadi akan zigzag dulu kemungkinan sampai 800-an, normally 815 sampai 805-an. Habis itu akan ada tanda-tanda naik lagi, jadi siap-siap aja untuk saham-saham teknologi. Disclaimer teman-teman, aku bukan lagi nge-pop-up ASA, tapi kita benar-benar ngelihat secara teknikalnya. Terus kemudian kita juga mau ngelihat untuk saham sektor teknologi yang lain ya. Suara saya nyala nggak? Bentar ya, suara saya nyala nggak ya? Suara saya ada nggak ya? Udah telepon masuk nih. Halo, udah nyala ya? Tadi sempat mati ya? Oke. Oke. Distract, udah telepon masuk tadi. Gimana caranya aku dapat signal internet bisa IG live tapi telepon nggak bisa masuk? Caranya gimana ya? Buat ngeblok telepon WhatsApp, telepon apapun biar nggak masuk pas lagi IG live. Kasih tahu saya caranya gimana. Oke. Saya pakai iPhone by the way. Kasih tahu caranya. Saya kesel banget kalau lagi IG live ada telepon masuk. Tapi nggak tahu gimana matiin ya.
Tech RI ikutan naik kayak Tech US, iya karena sentimennya sama, suku bunga gitu. Terus kemudian, aduh sampai mana tadi ngomong, sampai bingung mau ngomong sampai mana. Oke, balik lagi deh ke saham consumer good ya. Tadi kita sempat bahas saham tech. Oh, do not disturb, benar sekali ya, benar sekali. Kenapa saya gaptek? Kita bahas saham consumer good ya. Jadi tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang bagus buat sektor consumer good, karena daya beli masyarakat membaik didorong oleh kenaikan upah minimum provinsi sebesar 7,3% tahun ini dan inflasi Indonesia yang cukup stabil. Dan kita juga ngelihat untuk pemberian penyaluran kredit dari perbankan sendiri ini pertumbuhannya juga bagus. Selain itu saya melihat industri komoditas batubara tahun lalu itu kan banyak diuntungkan. Itu yang diuntungkan bukan cuma bos-bosnya aja, tapi juga banyak orang ya dari industri ini, dan industri ini lumayan besar di Indonesia. Sehingga itu juga mendorong daya beli masyarakat gitu. Oke, jadi tahun ini ada kenaikan upah minimum provinsi 7,3% dan inflasi Indonesia cukup stabil. Kemudian pembatasan mobilitas dari PPKM itu udah dicabut dari 1 Januari kemarin, dan teman-teman sudah lihat sekarang tuh sebenarnya udah balik normal gitu. Terus periode tahun politik yang akan dimulai di bulan September 2023 itu akan mendorong konsumsi domestik naik. Biasanya tuh sekitaran 3-6 bulan sebelumnya tuh udah mulai berasa naik ya. Jadi nggak usah nunggu sampai September 2023. Jadi saya melihat bahwa 2023 ini sebenarnya merupakan tahun reversal, tahun kebangkitan setelah 2022 stagnan ya. Jadi yang susah tuh sebenarnya 2021 ke 2022 ya tuh stagnan terus gitu. Di 2023 ini justru malah akan ada reversal dari saham-saham second linernya. Tahun 2022 kemarin tuh sebenarnya nggak jelek-jelek amat karena sektor perbankannya yang growing gitu. Oke, nah dengan demikian, dengan membaiknya sektor consumer good di tahun ini, maka penjualan bisa naik dan perusahaan consumer good ini bisa lebih leluasa dalam menyesuaikan harga jual mereka gitu. Resiko harga komoditas ini mulai meredah, contohnya CPO yang udah turun 43% dari puncaknya di kuartal 1 2022, terus harga gandum juga udah turun 43,8%, jadi murah bahan bakunya, kedelai juga udah turun 14%, sehingga margin dari perusahaan consumer good ini akan jadi bagus. Nah terus untuk Unilever sendiri hari ini tadi breakout, itu bagus untuk teman-teman buy and hold juga bagus. Unilever memang agak lambat-lambat, bukan saham yang cepat-cepat naik turunnya, tapi apakah pemilu termasuk katalis positif buat emiten kertas gada hubungannya? Balik lagi ke Unilever. Pendapatan Unilever per segmen itu yang paling besar dari personal and home care sekitaran 66%, kemudian food and refreshment itu sekitaran 33,9% gitu. Jadi karena fokus Unilever saat ini lebih ke produk konsumen non food and beverage, maka tingkat sensitivitas kinerja dan konsumsi masyarakat tuh akan cenderung lebih kecil dibandingkan consumer lain yang produknya lebih ke F&B. Artinya tuh defensif, artinya dibutuhkan, artinya sensitivitasnya tuh nggak terlalu tinggi tuh, nggak yang sampai gimana gitu loh. Jadi tetap dibutuhkan. Oke, terus kemudian kalau Indofood gimana? Indofood ini bisnisnya memang terdiversifikasi seperti yang aku bilang. Dia punya anak usaha ICBP, Consumer Branded Product, terus kemudian Bogasari, agribisnis dan distribusi. 55% isinya Indofood ini adalah ICBP. Jadi kalau kamu bingung mau beli ICBP atau mau beli Indofood, kalau mau lebih stagnan, lebih santai pergerakan harga sahamnya tuh lebih ke Indofood. Ya, jadi dia nggak bikin kayak naiknya terlalu cepat, turunnya terlalu cepat, enggak juga. Tapi kalau kamu mau lebih cepat cuannya, itu ICBP. Cuman ICBP sekarang memang udah naik, ya itu tadi aku bilang, lebih cepat naiknya, lebih cepat turunnya. Jadi Indofood isinya ada ICBP 55%,
Terus kemudian Bogasari itu 26,3%. Kemudian CPO ada agribisnis termasuk di dalamnya ada SIMP juga 13,8% dan bisnis distribusi kecil 4,8%. Menyenangkan ya punya anak usaha macam-macam gini dari hulu ke hilir saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga bisnisnya Indofood ini lebih stabil meskipun di sisi lain tuh nggak terlalu sensitif terhadap kenaikan dan penurunan konsumsi masyarakat. Terus kemudian ICBP. ICBP ini seluruhnya merupakan food and beverage ya, jadi ada mie instan 70%, Indomie, terus kemudian dairy products, yang lain-lainnya makanan ringan dan sebagainya, tapi yang menguasai ya Indomie itu gitu. Oke, terus growth-nya, potensi growth-nya ICBP ini memang paling tinggi ya. Kita lihat ICBP gimana. Tahun terbang ke utara, amin. Ayo Ijun, dia nanya lagi, ICBP udah keluar dari IDX30, artinya sudah bukan blue chip atau big cap kah, atau masih cocok untuk portfolio porsi besar di Porto? Aku jujur nggak, investasiku aku nggak mikirin IDX30 atau 45, karena yang masuk IDX30 atau 45 itu belum tentu bagus gitu. Jadi aku lebih ngeliat ke bisnisnya. Ketika dulu ICBP dia lagi jatuh-jatuhnya dan aku invest di situ, terus kemudian malah masih jatuh lagi dan rugi 20-an%, aku masih hold aja sih. Sampai sekarang aku juga masih hold dan sekarang posisinya udah cuan-cuan gitu. Cuman ada nyeselnya. Nyeselnya ya manusia. Ini aku kasih tahu ya. Jadi bukan berarti aku kalau ngajar, aku kalau sharing kayak gini, ini artinya aku nggak punya emosi, nggak punya perasaan gitu. Justru apa yang aku ceritakan ini merupakan bagian dari apa yang aku alami, apa yang aku rasakan gitu. ICBP sekarang saya mikir, kenapa ya dulu aku nggak beli lagi gitu. Kenapa aku nggak beli lagi pas turun 20%? Alasannya tuh sebenarnya waktu itu tuh masuk akal. Kenapa? Karena aku udah punya cukup banyak untuk porsi yang aku mau untuk ICBP gitu. Tapi kemudian sekarang naik, yang namanya manusia pasti ada pemikiran, kenapa dulu aku nggak masuk lagi. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai tahun depan kamu nyesel ketika kita mulai investasi saat ini, kamu fokusnya cuma scalping doang. Yang investornya cuan banyak, scalper entah nggak tahu gimana kabarnya, come and go gitu loh. Ya ada beberapa teman yang memang jago scalping, ya udah itu talent dia, itu gift dia dari Tuhan, dia memang ahli di situ. Tapi scalping itu nggak buat semua orang. Jadi ayo mulai investasi saham. Kita ajarin di Mvest ya. Jadi teman-teman langsung aja daftar di bit.ly/daftar Mvest. Kayaknya malam ini ada kode promo apa, aku nggak hafal, langsung aja ke situ ya. Ini ada yang aku mau respon beberapa komen dulu. Sama Miss, kemarin kenapa nggak nambah muatan BBCA? Sekarang kalau misalkan dikasih tahu Astra International, TLKM itu lagi murah, aduh pada mungkin ini mereka rugi dari GoTo apa. Astra rugi dari GoTo nggak apa-apa, itu potensial loss aja. Tapi kalau TLKM rugi dari GoTo karena dia BUMN, aku memang agak berhati-hati gitu loh. Karena BUMN kalau sampai salah investasi itu jadi masalah gitu buat mereka, bakal disalah-salahin. Tapi kalau Astra International Astra International itu masih oke. Jadi buat kamu-kamu tadi yang tanya, aku dapat dividen saham nih, aku mau gimana caranya biar nggak bayar pajak? Jangan mikirnya nggak bayar pajak, jangan. Pemerintah tuh bikin aturan kayak gitu tuh tujuannya supaya kamu investasiin ulang gitu. Jadi bagus. Jadi fokus pada investasinya aja, bukan mikir pada nggak bayar pajaknya, itu salah gitu. Jadi orang kalau mau berhasil, mau gede, mesti ngerti aturan pajak gimana dan mesti rapi. Nah balik lagi. Ini termasuk ASI salah satu yang kamu bisa reinvestasi dividenmu ya. Jadi dihitung ya, dividenmu tahun kemarin dapat berapa, misalkan 50 juta. Oke, berarti kamu beli saham ASI ini ya 50 juta itu gitu. Terus nggak bisa pas ya, nggak apa-apa lah, nggak bisa pas kamu beli 51 juta ya nggak apa-apa. Oke, Frederick Harris, kenapa beli kurang banyak? Ya nggak kurang banyak sih, waktu itu budgetku segitu, duitku segitu, aku merasa cukup segitu gitu loh. Sekarang setelah melihat cuan, mikir kayak harusnya dulu rumahnya dijual aja sekalian sih. Nggak lah, bercanda, nggak sampai segitunya.
sekalian rumah mertua dijual. Nggak ya, bercanda ya, ntar dipecat, ntar jadi menantu. Oke. Rika Purmawinata, Miss lebih rekomend investing kah daripada trading? Enggak ya. Kenapa? Aku ngelihat timingnya, bukan aku lebih prefer investing terus, trading terus, enggak. Jadi kita ngelihat timingnya. Sekarang ini memang timingnya investasi. Aku inget di tahun 2000 berapa ya? 2000 pokoknya 2011-an gitu. Aku mikir, kapan ya krisis lagi 2008, kapan ya? Terus aku baca buku-buku tentang krisis. Oke, history repeat itself. Tak tungguin setiap 5 tahun atau setiap 10 tahun gitu. Tahun 2 tahun puncak, tahun 3 tahun bottom. Oke, tak tungguin. Bener loh, 2013 turun, tapi turunnya nggak dalam. Oke, terus kemudian 2017 tahun puncak, katanya tahun 7 tahun puncak, 8 tahun turun. Bener nggak? Bener loh, karena Pak Jokowi bagus banget ngatur negara ini. Turunnya nggak dalam, cuman sekitaran 17% doang. Kesel nggak saya? Sorry ya, memang waktu itu saya nunggu-nunggu gitu. Tapi prinsip history repeat itself itu memang terjadi, tapi tidak selalu. Ada prinsip yang dinamakan this time is different. Aku lupa ini quote dari siapa. This time is different. Jadi kejadiannya crash itu bukan lagi 2018 atau yang sesuai hitung-hitungan berdasarkan sejarah. 2020 siapa yang memprediksi crash? Kalau Robert Kiyosaki bilang bakal crash tiap tahun, ngomong gitu terus, ya pastilah satu hari pasti bener. Oh ya, aku bener, aku pintar gitu. Ya jelas lah kalau tiap tahun diprediksi crash, ya bakalan crash. Bapak crash sedunia dia mah, sorry ya. Kenyataannya seperti itu. Jadi 2020 waktu itu crash, Astra turun, BCA turun 40% ya. Jadi memang waktu itu benar-benar saya mikirnya bakalan naik terus habis itu turun lagi. Karena pikiran di kepala saya tuh mikirnya history repeat itself gitu terus. Dan menyamakan seperti 2008. Ternyata 2020 stimulusnya tuh gendeng gila-gilaan banget. Jadi naiknya tuh V-shape recovery. Nggak sehat sebenarnya secara perekonomian. Dan sekarang ini baru dalam tahap ekonomi benar-benar mau recover. Kalau sekarang ekonomi benar-benar recover, pasar saham bullishnya nggak segila, nggak segendeng tahun 2020, naiknya pelan-pelan. Tapi ini justru lebih sehat. Saya bisa katakan kalau ekonomi sekarang recover dan pasar saham merespon dengan forward lookingnya, melihat beberapa bulan ke depan bakalan oke, dan sekarang mulai recover. Ini adalah recovery yang bagus, artinya yang bakalan bertahan untuk jangka panjang. Oke. Kata Frederick, lesson-nya selalu pegang cash. Benar, yang punya cash dialah yang paling menang, baik market naik maupun market turun. Dan ketika market naik, justru malah pegang cash makin banyak, karena kejatuhan diawali dengan kenaikan. Bener nggak? Gitu. Ketika marketnya udah turun saat ini, salah banget kalau kalian lagi worry, oh sekarang waktunya cash in ya, sekarang waktunya cash out ya, waktunya untuk jualan saham biar dapat cash banyak ya, takut resesi. Salah banget, sekarang waktunya masuk gitu loh. Oke, ya jadi Rika Purmawinata lebih rekomend investing atau trading tergantung timingnya. Ntar kalau beberapa bulan lagi udah uptrend, mungkin kita nggak akan banyak ngomong tentang invest lagi gitu, kita akan trading. Investnya masih akan tetap buat teman-teman pemula, mungkin strateginya lebih ke dollar cost averaging jika beberapa bulan lagi saham udah naik. Nah sekarang masih bisa value investing dengan strategi lump sum. Okidoki, berarti timing beli kapan? Ya sekarang buat saham-saham yang valuasinya murah, itu lebih dalam dibahas di Invest. Infonya ada di aku pin di situ. Oke, aku udah melebar terlalu jauh dan aku mau ngebahas saham dari grup MNC. Saham dari grup MNC. Mari kita lihat BABP dan BCAP. Siapa yang jantungnya mau olahraga, yang kurang olahraga jantung boleh nih. Boleh nih buat olahraga jantung, boleh buat swing trading. Maksudnya BABP bakalan bisa sampai sekitaran 120-an, tapi ini resikonya agak lumayan, jadi ya nggak apa-apa kalau siap-siap dengan resiko, mau pembatasan resiko silahkan, nggak apa-apa ya. Terus kemudian BCAP.
Oke, tadi kita ada trading jangka pendek ya, untuk becap sehari doang. Kenapa dijual sehari doang? Woi, kan besok masih bisa naik. Iya kalau naik. Ini kan saham ini dia volatility-nya lumayan gitu. Jadi untuk yang scalping buat hiburan lah ini. Ya ini saham hiburan, bonus-bonus aja. Dapat 6,5 sampai 7,8%. Oke, kalau misalkan besok atau lusa ada peluang lagi, kita akan buyback lagi untuk swing trading. Kemungkinan besok akan keluar merah kecil dikit dengan volume kecil, ya itu kemungkinannya, tapi masih bisa ada potensi menguat. Jadi kita mau buyback jika memang ada pantulan lagi. Kok dijual sih? Karena kita lihat ini nih. Jadi teman-teman, kita ngelihat di sini pattern di sini ya. Sebelumnya gimana karakter dari chart saham ini. Jadi sebelumnya misalkan nih dia ini di sini bentuk double bottom loh, bagus loh candlenya, dan ini naik dengan volume tinggi. Perhatikan yang ini yang aku bilang. Ini kan volumenya tinggi nih, kelihatan nggak di bawah sini? Tapi habis itu besoknya turun gitu, merah gitu. Jadi ya kita why bother ini waktu itu naik 8,91%, hari ini cuan ya udah cuan bungkus aja lah buat hiburan gitu. Oke. Oh, aku mau kasih tahu Jumat nanti jam 7 sore, stay tune. Kayaknya di YouTube deh. Kalian prefer di YouTube atau di IG Live sih? Aku kalau di YouTube tuh bisa lebih fokus interview narsum aku, Beyond Money. Part berapa ya? Yang pertama sama Coach Rio, kedua sama Pak Yahya, yang ketiga sama Ibu Grace Tahir. By the way udah di up di YouTube kemarin sesi interview aku sama Ibu Grace Tahir. Yang keempat nanti dengan Pak Alex P. Chandra, Jumat jam 7 sore WIB. Beliau adalah owner founder dari BPR Lestari Bali yang luar biasa banget, very humble. Pokoknya luar biasa deh perjuangannya dari nol supaya bisa menginspirasi teman-teman semuanya. YouTube aja ya, hari Jumat jam 7 sore di YouTube Mtrade ya. IG live-nya nyala cuman buat reminder aja nanti. Oke teman-teman, aku mau bahas saham yang lainnya masih dari sektor Mtrade ada 4 watch list. Ya, ada dari banking, ada dari komoditi 2 dan dari properti 1 buat trading jangka pendek ya. Jadi besok langsung ya choose ke morning briefing Mtrade dan kita mau bahas enaknya bahas apa nih? Masih dari kalau tadi dari grup MNC, kita mau lihat dari grup Panin. Sekarang kita lihat dari grup Panin ya. SI udah aku bahas, Desta Putri. Ya ini chart PNLF dia mulai ada tanda reversal gitu, naik dengan volume tinggi terus turun dengan volume kecil. Ini udah mulai ada tanda reversal. Watch PNLF baik-baik ya. Terus kemudian aku mau bahas satu yang kelupaan masih dari sektor consumer good. Cuy, cakep kan Kalbe Pharma. Ini buat yang sabar-sabar, yang nggak sabar ini Kalbe Pharma. Anyway, banyak zigzagnya, banyak sideways-nya. Aku mau kasih satu pemandangan yang sangat indah buat Kalbe Pharma. Monthly chart nih ya. Ini adalah pattern chart yang cakep banget. Dan ini terjadinya di monthly chart. Artinya sejak dia breakout pada 1650-1700-an, Kalbe Pharma ini dalam jangka panjangnya dia itu jadi uptrend. Dan ini kemarin cakep banget juga dalam ini bagusnya gini, yang aku suka dari Kalbe Pharma ini gerakan sahamnya, dia itu bikin anak tangga. Dan ini yang bagus, naik sideways, dan ini sideways panjang terus kemudian breakout lagi pada tanggal 2 Februari. Meskipun valuasinya agak mahal, tapi this is very good. Jadi hold aja. Cakep ya. Oke, technical, fundamental bagus. Perusahaan yang fundamentalnya bagus itu ketika teman satu sektornya, yang adik-adiknya lincah gerak di masa pandemi kemarin, adik-adiknya kayak KF, Inaf, apalagi ya,
wah itu naik-naik luar biasa, dia diem-diem aja. Tapi giliran sekarang yang saham-saham kayak gitu tuh udah likuiditasnya kurang ini, terus kemudian mereka tiarap, dia naik pelan-pelan dan naiknya tuh elegan banget, steady banget. Jadi teman-teman, prinsipnya investasi saham, investasi maupun trading saham tuh sebenarnya sama. Prinsipnya adalah sustainability, bukan konsistensi. Kalau konsistensi maunya konsisten cuan terus, ya mana bisa sih? Maunya juga gitu, tapi aku mesti jujur ngomong nggak bisa, kadang-kadang rugi juga. Jadi yang aku bilang adalah sustainability dalam jangka panjang. Kadang untung, kadang rugi, untung rugi, tapi netnya untung dan bertumbuh. Oke, jadi teman-teman kita sambung lagi dalam morning briefing besok bersama dengan M-Trade. Dan jangan lupa yang mau belajar investasi jangka panjang langsung aja ke mvest.bit.ly/daftar mvest. Saya Ellen May, salam profit. Jangan lupa di-share ke teman-temanmu semuanya ya. Dadah!